sobat masak semuanya, di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan minuman kekinian yang rasanya enak banget dan cara bikinnya gampang. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan panci dan di sini aku gunakan Nutrijel kemasan yang besar rasa stroberi ukuran 15 gram. Buka Nutrijel dari kemasannya, kemudian tuangkan ke dalam panci dan tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Untuk gula pasirnya ini sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau teman-teman suka manis silahkan ditambah, dan jika kurang suka manis silahkan dikurangi. Kemudian masukkan air sebanyak 200 ml, aduk terlebih dahulu. Aduk perlahan-lahan hingga semua serbuknya tidak ada yang menggumpal. Kemudian jika sudah tercampur rata, tambahkan kembali air sebanyak 500 ml. Jadi total air yang digunakan adalah 700 ml. Aduk-aduk kembali biar kita bisa memastikan tidak ada serbuk yang menempel di dasar panci. Jika semuanya sudah larut seperti ini, kemudian biar warnanya makin cantik, aku akan tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 3 tetes. Kemudian masak pudingnya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman, dan sambil diaduk-aduk terus hingga matang. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang. Matikan api kompor, kemudian aduk-aduk kembali hingga uap panasnya sedikit berkurang. Jika uap panasnya sudah mulai berkurang, masukkan fruity acidnya ya teman-teman. Untuk fruity acidnya ini tidak boleh di skip karena ini yang menguatkan rasa stroberinya. Selanjutnya tuang pudingnya ke dalam cetakan ya teman-teman. Untuk cetakannya ini bebas ya teman-teman, boleh gunakan cetakan apa saja. Di sini aku gunakan cetakan loyang roti. Sisihkan terlebih dahulu hingga pudingnya set. Selanjutnya siapkan panci kembali, dan di sini aku gunakan Nutrijel rasa kelapa ya teman-teman. Ini ukurannya besar juga, 15 gram. Buka dari kemasan, tuang ke dalam panci, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata. Kemudian jika sudah mulai rata seperti ini, tambahkan kembali airnya sebanyak 500 ml. Jadi total air yang digunakan yaitu 700 ml. Kemudian tambahkan santan instan. Di sini aku gunakan yang ukuran kecil 65 ml. Masukkan 1 bungkus santan instannya, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah mulai tercampur rata seperti ini, kemudian kita masak puding kelapanya menggunakan api ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan selama proses memasak ini harus diaduk terus biar santannya merata dan tidak pecah. Nah, jika mendidih seperti ini tandanya sudah matang. Matikan api kompor dan kita aduk-aduk kembali hingga uap panasnya sedikit berkurang. Jika uap panasnya mulai berkurang, selanjutnya kita tinggal tuangkan puding kelapanya ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan. Sisihkan terlebih dahulu hingga puding kelapanya set. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasi dan tambahkan air panas secukupnya. Kemudian kita akan biarkan biji selasinya sampai mengembang, kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu pudingnya set, di sini aku akan siapkan larutan pop es. Aku gunakan 4 bungkus pop es rasa stroberi. Buka dari kemasan dan tuang pada suatu wadah. Kemudian tambahkan 4 saset susu kental manis. Di sini aku gunakan merek Frisian Flag. Buka dari kemasan dan tuangkan semua susunya. Untuk susu kental manisnya ini opsional ya teman-teman. Jika teman-teman suka manis, teman-teman boleh tambahkan, dan jika kurang suka manis, teman-teman juga bisa kurangkan susu kental manisnya. Untuk seleraku menggunakan 4 saset susu kental manis. Ini manisnya udah pas ya teman-teman. Tapi teman-teman silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman sendiri.
Jika semua susu kental manisnya sudah selesai kita masukkan, kemudian tambahkan air matang sebanyak 200 ml. Aduk-aduk hingga susu dan bubuk pop esnya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan kembali air matang sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Jadi total air yang digunakan yaitu 1200 ml. Biar warnanya lebih cantik lagi, di sini aku tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan merah cabai. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu karena kita akan melihat pudingnya sudah set atau belum. Nah, ini dia puding stroberinya sudah set. Di sini aku akan potong-potong puding stroberinya. Ini untuk potongannya bebas ya teman-teman. Di sini aku akan potong tipis-tipis aja seperti ini. Ini akan aku bikin kotak-kotak kecil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Jika semua puding stroberinya sudah selesai kita potong-potong, selanjutnya kita pindahkan ke dalam suatu wadah. Lanjut untuk puding kelapanya, ini juga udah set ya teman-teman. Kemudian aku akan kerok menggunakan kerokan kelapa. Kerok-kerok terus hingga bentuknya mirip kelapa muda beneran ya teman-teman. Jadi hasilnya lebih banyak, dan untuk ukurannya ini jangan terlalu besar ya teman-teman, kecil-kecil aja, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tinggal masukkan potongan puding stroberinya ke dalam larutan pop esnya. Masukkan juga puding kelapanya yang sudah kita serut-serut tadi. Yang terakhir kita tinggal tambahkan biji selasi yang sudah kita siram menggunakan air panas tadi. Selanjutnya kita tinggal aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, warnanya cantik banget ya, dan ini rasanya juga enak, isiannya full banget, cara bikinnya gampang banget, dan ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari ide untuk jalan teman-teman. Nah, untuk packingannya di sini aku menggunakan gelas plastik ukuran 12 oz. Untuk gelas plastiknya ini bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ukuran lebih besar ataupun lebih kecil. Teman-teman tentukan aja dengan harga jual yang teman-teman mau. Selain dijadikan resep ide jualan, resep ini juga bisa dijadikan resep minuman andalan keluarga saat berkumpul bersama orang-orang tersayang, atau bisa dijadikan resep takjil saat berbuka puasa. Dengan menggunakan gelas ukuran 12 oz, ini hasilnya menjadi 11 gelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bebas jual dengan harga jual yang teman-teman mau. Untuk modalnya ini nggak sampai Rp25.000 ya teman-teman. Jadi insya Allah ini bisa mendatangkan banyak untung buat teman-teman yang ingin menggunakannya sebagai resep ide jualan. Dalam satu gelas ini isiannya full banget, rasanya enak, tampilannya menarik, insya Allah laris manis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching, bye bye.